Pengertian hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Indonesia merupakan negara yang berdaulat dan mempunyai hukum tersendiri yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berikut adalah pasal-pasal yang membuktikan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, pasal 1 ayat 3, yang berbunyi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Yang kedua ada bab 10 pasal 27 ayat 1, yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang ketiga, pasal 28 ayat 5 yang berbunyi bahwa untuk penegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Semua peraturan hukum yang mempunyai peraturannya masing-masing, maka barang siapa yang melanggar peraturan atau hukum yang berlaku, maka dia akan dikenakan denda atau sanksi dan dipidana menurut hukum yang berlaku. Lalu ada unsur-unsur hukum. Secara umum terdapat 4 unsur-unsur hukum yang meliputi: pertama, peraturan yang mengatur tingkah laku dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, peraturan diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Yang keempat, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Macam-macam hukum. Yang pertama, berdasarkan sumbernya. UU, undang-undang atau legislatif adalah hukum yang telah disahkan oleh legislatif atau unsur ketahanan yang lainnya. Sebelum disahkan undang-undang disebut sebagai rancangan undang-undang. Undang-undang berfungsi untuk digunakan sebagai otoritas untuk mengatur, untuk menganjurkan, untuk menyediakan dana, untuk menghukum, untuk memberikan, untuk mendeklarasikan, atau untuk membatasi sesuatu. Yang B, kebiasaan hukum. Kebiasaan. Hukum kebiasaan adalah kompleks peraturan yang timbul karena kebiasaan, berarti demikian lamanya orang bisa bertingkah laku menurut suatu cara tertentu sehingga lahir suatu peraturan yang diterima dan juga diinginkan oleh masyarakat. Yang C, traktat. Traktat atau perjanjian internasional adalah sebuah perjanjian yang dibuat di bawah hukum internasional oleh beberapa pihak yang utamanya adalah negara, walaupun ada juga perjanjian yang melibatkan organisasi internasional. Traktat merupakan salah satu hukum internasional. Hal-hal yang terkait dengan internasional diatur dalam Konvensi Wina tentang Perjanjian tahun 1969, dan sebagian dari isinya kini melambangkan kebiasaan internasional sehingga menjadi internasional yang mengikat. Yang D, jurisprudensi. Hukum berdasarkan putusan hakim yang mengundang kaidah hukum tertentu yang dijadikan ajaran, pedoman, dan atau diikuti oleh hakim lain dalam memutuskan perkara yang serupa atau sejenis. Berdasarkan bentuknya, tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang telah ditulis dan dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan negara, baik yang dikodifikasi atau yang tidak dikodifikasi. Yang B, hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis adalah suatu kebiasaan di dalam suatu negara yang timbul dan berkembang di masyarakat berdasarkan tempat berlakunya. A, nasional. Pengertian hukum nasional adalah peraturan hukum yang berlaku di suatu negara yang terdiri atas prinsip-prinsip serta yang harus ditaati oleh masyarakat pada suatu negara. Yang B, hukum internasional. Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Yang C, hukum asing. Hukum asing adalah hukum yang berlaku di negara lain atau negara asing di luar wilayah. Yang D, gereja. Hukum gereja adalah istilah untuk aturan-aturan dalam gereja, khususnya dalam lingkaran Kristen. Yang keempat tuh macam-macam hukum menurut cara mempertahankan. Yang pertama tuh ada hukum material. Hukum material adalah hukum yang berisi tentang perintah dan larangan, terdapat dalam KUHP, DT, dan sebagainya. Menerangkan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum serta hukuman-hukuman apa yang dapat dijatuhkan. Yang kedua, hukuman formal. Hukum formal. Hukum formal adalah hukum yang berisi tentang tata cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material. Yang ketiga ada hukum pidana.
Hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Yang keempat, ada hukum perdata. Hukum perdata yaitu ketetapan yang mengatur hak dan kewajiban antar individu dalam masyarakat. Istilah hukum perdata di negara Indonesia mulanya dari bahasa Belanda yang bersumber dari Burgerlijk Wetboek atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang kelima ada menurut isinya. Menurut isinya itu ada hukum privat. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia, antar satu orang dengan orang yang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan perorangan. Yang kedua ada hukum publik. Hukum publik adalah bagian dari hukum yang mengatur hubungan antara badan hukum dan pemerintah, antara lembaga yang berbeda dalam suatu negara, antara berbagai cabang pemerintahan, dan hubungan antara orang-orang yang menjadi perhatian langsung masyarakat. Keenam ada berdasarkan waktu berlakunya. Ada hukum positif. Hukum positif merupakan sederet asas dan kaidah hukum yang berlaku saat ini berbentuk ke dalam lisan maupun tulisan yang keberlakuan hukum tersebut mengikat secara khusus dan umum yang ditegakkan oleh lembaga peradilan atau pemerintahan yang hidup dalam suatu negara. Yang kedua ada hukum yang akan datang, yaitu hukum yang dicita-citakan atau masa mendatang. Dalam glosarium disebutkan bahwa hukum yang akan datang adalah hukum yang masih harus ditetapkan. Hukum yang dicita-citakan dalam pergaulan hidup negara, tetapi belum dibentuk menjadi undang-undang atau ketentuan lainnya. Ketiga ada hukum asasi. Hukum yang berlaku di mana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia. Hukum ini tidak mengenal batas waktu, melainkan berlaku untuk selama-lamanya atau abadi, terhadap siapapun juga di seluruh tempat. Yang ketujuh ada berdasarkan sifatnya. Ada hukum yang memaksa. Peraturan hukum yang dalam keadaan bagaimanapun, keadaan apapun juga harus mempunyai paksaan yang mutlak dan tegas. Hukum yang memaksa merupakan ketentuan atau ketetapan hukum yang mengandung sanksi yang tegas jika ketetapan hukum tersebut dilanggar. Yang kedua ada hukum yang mengatur. Hukum mengatur adalah hukum memuat peraturan-peraturan berupa perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat demi terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Kedelapan ada berdasarkan wujudnya. Yang pertama ada hukum objektif. Hukum yang berlaku secara umum di suatu negara dan tidak mengenal orang atau golongan tertentu. Maksudnya yaitu berlaku untuk seluruh masyarakat dalam suatu negara. Tidak hanya mengatur hubungan orang-orang tertentu saja. Yang kedua ada hukum subjektif. Peraturan hukum yang timbul dari hukum objektif yang merupakan hukum yang dihubungkan dengan seseorang yang tertentu dan berlaku bagi orang-orang tertentu. Dengan demikian menjadi hak dan kewajibannya. Hakikat penegak hukum. Hukum pada hakikatnya adalah perlindungan kepentingan manusia yang merupakan pedoman tentang bagaimana sepatutnya orang harus bertindak. Akan tetapi hukum bukan hanya sekedar pajangan, pedoman ataupun perhiasan. Hukum harus ditaati, dilaksanakan, dan ditegakkan. Dalam menegakkan hukum ini ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Yang pertama ada kepastian hukum. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan oleh setiap orang yang menginginkan dapat diterapkannya hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi. Bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Inilah yang diinginkan kepastian hukum dengan adanya keaslian hukumnya. Dengan begitu, ketertiban dalam kemasyarakatan akan tercapai. Yang kedua, kemanfaatan, pelaksanaan, dan penegakan hukum juga harus memperhatikan kemanfaatannya dan keuntungannya bagi masyarakat. Sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan masyarakat atau manusia. Yang ketiga itu ada keadilan. Keadilan hakikatnya didasari pada 2 hal. Yang pertama, asas kesamarataan, di mana setiap orang mendapatkan bagian yang sama. Yang kedua, didasarkan pada kebutuhan. Ada bagian dasar perlindungan dan penegakan hukum. Terdapat beberapa pasal. Yang pertama, pasal 24 ayat 1 yang berbunyi, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Yang kedua ada pasal 27 ayat 1 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menunjukkan hukum dana pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang ketiga ada pasal 28D ayat 1, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama. Dan ada pasal 28 ayat 5 yang berbunyi untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang terakhir ada pasal 30 ayat 4 yang berbunyi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. B. Peran lembaga penegak hukum. 1. Peran kepolisian. Tugas pokok kepolisian dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Yang pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kedua, menegakkan hukum. Ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 2. Peran kejaksaan atau tugas pokok Kejaksaan RI dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Di bidang pidana meliputi 1. Melakukan penuntutan. 2. Melaksanakan penerapan atau putusan pengadilan. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam negeri maupun di luar negeri atas nama negara atau pemerintah. Peran lembaga kehakiman. Hal ini sering disebut dengan kekuasaan yudikatif, diatur Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung pemegang kekuasaan kehakiman dengan lembaga yudikatif, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Peran advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, hak dan kewajiban. Advokat berarti bebas mengeluarkan pendapat, bebas dalam menjalankan profesinya, membela perkara sesuai kode etik, dan lain-lain. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Tindakan korupsi merupakan tindakan kejahatan luar biasa. Kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi perkara yang melibatkan penegak hukum, penyelenggara negara, mendapat perkara yang meresahkan masyarakat, menyangkut kerugian negara sebesar 1 miliar. Dinamika pelanggaran hukum dalam masyarakat. Pertama-tama, mari saya jelaskan tentang pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum adalah tindakan seseorang atau sekelompok yang melanggar aturan dan tidak sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Pelanggaran hukum adalah bentuk pembangkangan terhadap hukum yang berlaku. Pelanggaran hukum itu bisa terjadi karena dua hal, yaitu pelanggaran oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan, bahkan kebutuhan. Lalu ada tujuan hukum, yaitu menyelenggarakan keadilan dan ketertiban untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Lalu untuk mengatur pergaulan hidup secara damai, mendatangkan tata dan damai dalam masyarakat, mewujudkan keadilan, serta menjaga agar manusia diperlakukan sebagai manusia. Lalu ada contoh-contohnya, yaitu ada aksi anarkisme, korupsi, pembunuhan, perjudian, pencurian, terorisme, dan pelecehan seksual. Lalu faktor-faktor yang menyebabkan orang itu melanggar hukum antara lain adalah tidak tahu, tidak mau tahu, lalu dia terpaksa, lalu karena adanya kesempatan, membela diri, tidak setuju dengan ketentuan hukum yang ada, dan ia merasa selalu benar. D. Peran masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Ada 4 aspek pembentuk kesadaran hukum dalam masyarakat. Yang pertama,
pengetahuan hukum masyarakat. Yang kedua, pemahaman tentang kaidah-kaidah hukum. Yang ketiga, sikap terhadap norma hukum. 4. Perilaku hukum warga masyarakat. Adapun bentuk implementasi peran masyarakat dalam penegakan hukum. Yang pertama, berperan aktif dalam pemilihan umum. Kedua, tidak memberikan pungli. Yang ketiga, menaati tata tertib lalu lintas. Yang keempat, tidak ikut menyebarkan berita hoaks. Yang kelima, memastikan tidak ada tindakan korupsi, kolusi, nepotisme. Contoh kesadaran hukum masyarakat Indonesia di berbagai lingkungan. Yang pertama, contoh sadar hukum di lingkungan keluarga. Setiap anggota keluarga harus mampu mengembangkan diri dengan membiasakan tindak dan berperilaku menaati dan mematuhi peraturan yang telah berlaku dalam keluarga. Misalnya, A. Selalu menjaga nama baik keluarga. B. Menghormati semua anggota keluarga. C. Menaati nasihat orang tua. D. Melaksanakan tugas masing-masing. Yang kedua, contoh sadar hukum di lingkungan sekolah. Kesadaran hukum dapat dikembangkan pula dalam kehidupan sekolah yang dapat dilakukan oleh semua warga sekolah. Contohnya, A. Menaati semua peraturan yang berlaku di sekolah. B. Memiliki sikap disiplin, baik disiplin waktu, disiplin belajar, maupun disiplin datang di sekolah, serta disiplin pulang sekolah. C. Mengikuti upacara bendera dengan hikmat. D. Tidak membuat resah di sekolah. Yang ketiga, contoh sadar hukum di lingkungan masyarakat. A. Menjaga nama baik masyarakat. B. Menaati dan mematuhi peraturan yang telah disepakati bersama. C. Bertindak sesuai norma dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat. D. Menjaga dan memelihara ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat. Yang keempat, contoh sadar hukum di lingkungan negara. Wujud kesadaran hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dengan A. Menaati dan mematuhi semua peraturan yang berlaku. B. Menjaga martabat bangsa dan negara. C. Membayar pajak tepat waktu. D. Ikut menjaga dan memelihara ketertiban dan keamanan.